Baik, cek satu, dua, tiga. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung pada Zoom malam ini. Em, Kegiatan kita pada malam ini adalah untuk membahas materi terkait deret ya. Khususnya deret dengan level untuk skolastik LPDP. Dan terima kasih untuk 13 orang yang sudah bergabung. Ada Kak Cynthia, Kak Gani, Kak Irfan, Kak Harkat, Kak Prajana, dan teman-teman lain tidak bisa disebutkan satu persatu. Oke, mungkin untuk sementara, teman-teman, kita langsung lanjut aja. Saya share screen aja ya, bentar ya. Target kita hari ini adalah 1 jam. Dan ya, sebentar. Coba saya share materinya. Oh, no. Oke. Apakah layarnya sudah kelihatan, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Baik. Agenda kita pada malam hari ini adalah membahas materi tentang deret. Dan mungkin kita akan bahas secara fun saja ya. Nantinya juga akan ada beberapa latihan soal, coba teman-teman kerjakan bersama-sama. Baik. Oke, kita lanjut ke sini ya, ke materinya. Oke. Tentang deret. Oke. Baik. Eh, deret ya teman-teman. Deret ini adalah salah satu materi yang ada pada penalaran kuantitatif dalam materi skolastik LPDP. Oke. Nah, teman-teman, deret yang ada pada skolastik dan deret-deret di soal-soal level lainnya, seperti soal SKD ataupun soal apa ya, ya soal-soal ujian dasar untuk materi deret, ini jujur menurut kakak secara pribadi levelnya cukup berbeda, di mana skolastik LPDP cenderung lebih tinggi. Dan em, kalau teman-teman nanti asumsinya levelnya sama, itu akan sedikit kesusahan ya. Dan pada malam ini coba kita samakan persepsi bagaimana sih level sebenarnya skolastik LPDP ini. Dan sebelum itu secara umum gimana sih kita cara menyelesaikan soal-soal deret. Nanti kita bahas sama-sama ya. Jadi, pertama-tama ya, deret. Nah, seperti namanya deret, jadi nanti kita akan diberikan susunan angka. Seperti 2, anggaplah 2, 3, 4, 5, 6, dan tek, akan ada angka yang kosong, yang dimana kita disuruh atau diminta untuk menebak angka berikutnya apa. Dalam hal ini mudah ya. 2 tambah satu 3, 3 tambah satu 4, 5, 6. Pasti angka berikutnya adalah tuh 7. Nah, ini kita sebut sebagai deret. Deret. Set. Oke. Dan teman-teman, deret ini menuntut kita untuk menangkap pola. Pola yang ada dalam deret. Jadi polanya itu kalau di sini adalah pertambahan jumlah satu plus satu plus satu plus satu dan seterusnya. Nah, itu adalah pola-pola yang ada. Terkadang materi-materi yang pola-pola yang ada itu sedikit kompleks ya untuk kita bisa memahami. Itulah yang membuat deret bagi orang-orang yang jarang mengerjakannya sedikit kesusahan. Kemudian, karena kita diminta untuk membaca pola, pada akhirnya sebenarnya deret ini adalah bagian dari penalaran induktif. Artinya kemampuan kita untuk membaca pola. Ketika kita melihat soal tertentu, deret tertentu, kita langsung mencoba untuk melihat polanya. Misalkan soalnya kayak gini, 1, kemudian 4,
kemudian 9, kemudian 25, bla bla bla. Nah, kalau teman-teman melihat polanya, pasti sudah bisa menduga ya, bahwa polanya di sini adalah ini 1/2, ini 2/2, 3/2. Oh, di sini sorry, 16. 16 4/2. Maka di sini pasti 5/2, itu 25. Nah, inilah pola yang dimaksud ya teman-teman. Ketika kita bisa melihat pola, artinya penalaran induktif kita lagi bekerja tuh. Dan itulah yang dimau oleh pembuat-pembuat soal deret. Itu ya untuk pengantarnya. Kemudian, teman-teman, untuk lebih memahami soal-soal dari deret skolastik ini, kita coba nanti ke soal yang mudah dulu, 2 atau 3 soal, mudah dulu. Kemudian kita masuk ke soal yang tanda kutip, quote unquote, inspired by soal asli. Levelnya sama, kakak jamin itu. Dan kalian harus mencoba untuk menjawabnya. Baik, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini kakak izin foto dulu sebentar. Set. Oke, baik. Teman-teman sudah sedia pulpen dan kertas? Karena kita coba mengerjakannya. Oke, soal mudah dulu teman-teman. Silahkan dikerjakan. Ini kalau yang langsung mau ditulis di kolom komentar boleh juga nih. 18, 16, 15, 12, 12, 8, 9. Berapa angka berikutnya? Oke, ada yang menjawab sudah. Ke Amran. Oke, 4 ya. Kita lihat. Yang lainnya juga silahkan dijawab dulu. Waktunya 1 menit ya. Kaprajana A. Oke. Ada lagi. Kazilah A. Oke. Semuanya menjurus ke A kayaknya ini ya. Karena bila A. Oke, siap. Ke Alwi A. Ke Syifa A. Oke. Karena semua sudah menjawab A, asli. Ke Irfan A. Karani A. Oke. Terima kasih yang sudah menjawab. Nah, kita coba bahas ya, teman-teman. Ini kakak coba jelaskan menggunakan apa ya, langkah-langkah yang mudah diikuti secara umum, khususnya bagi teman-teman yang masih kebingungan untuk how to answer the deret, gimana cara menjawab deret. Teman-teman, em, ada formula atau ada langkah-langkah yang kakak pribadi gunakan setiap menjawab deret. Jadi langkah pertamanya adalah set kakak tulis ya. Langkah pertamanya adalah lihat selisih. Nah, ini langsung lihat selisihnya antara angka-angka. Angka 1 ke angka 2, ke angka 3, ke angka 4. Oke. Kemudian yang kedua, dari selisihnya, lihat pola selisih. Jadi nanti selisihnya ini, kita lihat lagi polanya apakah ada. Nah, kalau misal di pola selisih nggak ada, langkah berikutnya adalah ganjil genap. Ganjil genap. Kemudian ulangi. Ganjil genap, lihat selisih, kemudian lihat pola selisihnya. Seperti itu. 3 langkah ini dulu nih. Dan secara umum, kalau teman-teman bisa melaksanakan 3 langkah ini baik, maka sudah bisa menjawab soal-soal darat. Kita buktikan ya, contohnya gimana. Pertama, soal adalah seperti ini ya. 18, 16, 15, 12, 12, 8, 9. Nah,
Langkah pertama untuk memahami soal atau pola-pola, lihat selisihnya dulu nih. 18 ke 16. Coba ya. Kurang 2, 16 ke 15, kurang 1, 15 ke 12, kurang 3, 12 ke 12, kurang 0, 12 ke 8, kurang 4, 8 ke 9 plus 1. Nah, udah lihat selisih ya. Ini oke. Kemudian lihat pola selisih yang kedua. 2, 1, 3, 0, 4, 1. Ada nggak polanya? Sayangnya jawabannya tidak ada, teman-teman. Tidak ada ya. Karena tidak ada, maka kita lompat langsung ke nomor 3 ini. Kita ke ganjil genap. Artinya, secara langsung itu tidak ada pola. Maka kita pindah ke ganjil genap. Tulis ya. 18, 16, 15, 12, 12, 8, 9. Ganjil genap maksudnya apa, Kak? Maksudnya adalah untuk ganjil-ganjil 18 ke 15, 15 ke 12, 12 ke 9, genap juga genap. 16 ke 12, 12 ke 8, dan ke sini. Nah, sekarang ingat ya, mulai ke nomor 1 nih. Lihat selisihnya. 18 ke 15, kurang 3. 15 ke 12, kurang 3. 12 ke 9, kurang 3. Wah, polanya udah sama nih. Kurang 3, kurang 3. 16 kurang 12, sekarang yang genap ya. Kurang 4. 12 ke 8, kurang 4. Otomatis di sini juga kurang 4. 8 kurang 4 adalah 4. Maka jawaban yang kita cari adalah ini, teman-teman. A. Simple ya. Jadi lihat selisih, pola selisih, ganjil genap. Jadi kalau kita cuma mengambil eh, kata pertama, set, 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 set. Ini kakak sebut adalah rumus SPG. Diingat. Selisih, pola selisih, ganjil genap. Gitu aja, teman-teman. Jadi ya. Apa? So, Kak Cici Trisna, saya izin ya. Oke. Oke, baik. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada Bu Rasid. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Mudah ya? Mudah dong. Tidak susah kok, Deret. Hmm. Masih dengan soal yang levelnya belum terlalu naik. Coba teman-teman dikerjakan, silakan ya. Waktunya 1 menit dari sekarang. 4, 12, 6, 8, 9. Kazilah A. Oke. Yang lain gimana yang lain? Hmm. Cafe B. Oke. Kenabila A. Mungkin. Baiklah. Ada mungkinnya ya. Kak Irfan A. Oke. Kak Syifa A. Oh, Masya Allah. Semua A ya. Karyani A. Kegani A. Oke. Ada 20 detik lagi. Silakan yang belum. Ada Bora A. Oke. Hmm. Dan waktu sudah habis. Terakhir saya akan menjawab.
Kaprajana A. Oke. Nah, teman-teman, untuk soal ini jawabannya adalah benar A ya. Oke. Cara pengerjaannya gimana, Kak? Nah, ingat lagi rumus SPG. Apakah rumus SPG bisa diterapkan di sini? Kita lihat. Pertama kita lihat selisihnya langsung. 4 ke 12. Nah, di sini adalah plus 8. 12 ke 6. Ini adalah minus 6. 6 ke 18. Di sini adalah plus 12. Kemudian 18 ke 9. Ini adalah minus 9. Tanyakanlah di sini. Berapa angka berikutnya? 2 pula. Nah, teman-teman, ini bisa kita lihat um, dari selisih seperti ini ya. Kalau dari selisihnya, kelihatan pasti akan sedikit unik ya. Apakah ada jawaban yang kelihatan? Saudara kakak udah tahu, ini pakai perkalian, tapi kakak pengen lihat apakah kalau selisih ini ada kelihatan. Coba 8, 12. Berarti di sini kita terapkan 4, berarti plus 16, plus 25. Hmm, sepertinya tidak selalu ada angka ya. 69, di sini adalah min 12. Enggak. Nah, untuk soal ini teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah terkadang selisih itu tidak benar-benar apa ya, harus dalam bentuk penjumlahan. Nah, kadang bukan selisih hitungan saya berarti sih, perbedaan. Dalam soal ini, teman-teman, yang kita lakukan adalah kita kali tuh 4 ke 12. Kemudian kita jumlahkan seperti berikut. Jadi gini, 4 ke 12 adalah kali 3. Kemudian 12 bagi 12 ke 6 ini adalah antara minus 6 atau bagi 2. Nah, kemudian kenapa kakak yakin ini kali 3? Karena di sini lagi nih, 6 kali 3. Nah, gitu. Kemudian di sini 18 ke 9. Nah, di sini fix ya, bukan minus 6 ya, tapi bagi 2. Bagi 2. Nah, jadi polanya adalah kali 3 bagi 2, kali 3 bagi 2. Otomatis di sini kali 3 juga. 9 kali 3 adalah 227. 27 bagi 2 adalah 13,5. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Itu dia teman-teman. Langsung kita lihat selisihnya ya atau perbedaannya. Dalam hal ini kita pakai angka perkalian dan pembagian. Perkalian, pembagian. Gitu. Tidak perlu sampai ke ganjil genap. Baik, kita lanjut ya. Oke, mungkin teman-teman sudah terbiasa dan deret. Mari kita masuk ke soal level LPDP. Silakan teman-teman dikerjakan ya. Ini akan kasih waktu 2 menit deh. Silakan. 2 menit ya. 3, min 4, min 5, min 7, min 10, min 7, min 5, titik-titik. Apakah titik-titiknya ini? Atau kakak kasih waktu deh, tambah 3 menit. Silakan. Tambah 1 menit ya. Ke Amran B, Kareni B, Kagani B, Kasyifa, ke Irfan B. Oh, Masya Allah. Lumayan cepat dijawab ya. Luar biasa. Ke Deborah B. Ayo, yang lain yang belum juga menjawab, bisa dijawab ya. Kasih Tia, Cafe B. Maka Nabila B juga. Oke. Masih ada waktu sampai 21. Jadi
Ayo yang lain, yang ini apakah sudah dapat jawabannya? Jangan minder, jangan malu-malu untuk tulis di kolom chat ya jawabannya. Oke, Kazilah B. Oke, sip. Udah habis waktunya ya teman-teman. Jadi untuk soal ini, gini cara jawabnya kita. Cara kita menjawabnya. 3 min 4 min 5 min 7 min 10 min 7 min 5 titik-titik. Nah, ingat rumus SPG. Cari selisihnya dulu nih. 3 ke min 4 adalah min 7. 4 ke min 5 min 1. Ini 5 ke min 7 min 2. Min 7 ke min 10 minus 3. Min 10 ke min 7 plus 3. 7 ke min 5 plus 2. Nah, oke. Kemudian ingat yang kedua. Setelah setelah mencari S selisihnya. P, pola dari selisih. Nah, ini namanya tingkat 2 teman-teman ya. Langsung lagi. Min 7 ke min 1 adalah plus 6. Min 1 ke min 2 min 1. Min 2 ke min 3 min 1. Minus 3 ke plus 3 adalah plus 6. 3 ke 2 minus 1. Nah, lihat polanya nih ya. Plus 6 min 1 min 1 plus 6 min 1. Berarti sini adalah min 1 juga. Otomatis plus 2 kurang 1 adalah plus 1. Sehingga di sini min 5 plus 1. Min 5 tambah 1 adalah min 4. Itu jawabannya teman-teman. Nah, menerapkan rumus SP. Nah, G-nya nggak sampai. Karena udah ketemu jawaban di situ. Pola dari pola. Pola dari selisih. Oke, bisa ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke soal berikutnya. Wait, kakak screen dulu. Hmm. Kak, kalau dapat soal yang begini, baiknya soal ditulis ulang, dicoret-coret kah? Yes, of course. Kalau saya, pendekatan lakukan adalah ditulis soalnya, kemudian dicoret-coret. Karena begini teman-teman ya, em, dalam hal penalaran induktif, kemampuan otak manusia memahami pola biasanya itu ada batasnya ya, ada batasnya. Nah, apalagi ketika kita terkejar dengan waktu ya, kalau kalian bisa menemukan pola dan cukup melihat, itu bagus. Tapi, khawatirnya kalian tidak menemukan pola itu, maka dengan saran baik adalah kalian mengerjakan itu sambil dituliskan, gitu. Jadi tidaknya kan tahu progres sampai di mana, kalau ketika mau dilanjutkan lagi nanti. Dan biasanya kalau dituliskan, itu lebih mudah kita menangkap polanya, teman-teman. Saran kakak, dibiasakan dari sekarang, ditulis. Jangan cuma melihat, loh ini, gitu. Saran kakak ya. Ditulisnya ya nggak usah bagus-bagus amat, tapi itu bisa kebaca kayak 3 min 4 min 5 min 7 min 10 min 7 min 5. Oke, ini adalah min 7 min 1 min 2 gitu-gitu. Nggak usah bagus-bagus amat. Oke, sip. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Bisa dikerjakan ya. Waktu adalah 2 menit. Silahkan. Ini udah tadi ya? Eh, sampai lupa. Coba ya. Oh iya, maaf ini udah. Ini dia. Silakan. 2 menit.
Dikerjakan ya. 20, 21, 16, 17, 9, 11, 12, menit. Plus 4, bla bla bla. Hmm. 20, 21, 16, 17, 9, 11, minus 2, 4, bla 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 bla. Berapa ya? Ciri khas dari soal anak apa ya, deret dari LPDP itu kadang sekali lihat kita bingung, kayak nggak ada polanya. Ke Irfan deh, Kamelia deh. Oke, nice. Kita lihat ya. Hmm, menarik. Hmm, 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 hmm. Yang lain, kau tambahkan waktu lagi ya. 2 menit, silakan. Sampai jadi 29. Semangat ya mencari polanya. Sangat menantang ini, Kak. Gimana Kak Yusuf? Menantang banget ini soalnya. Iya, silakan silakan bisa dicari polanya. Nanti sampai menit 29 kita bahas. Ini soal inspired dari soal asli ya, jujur. Oke, sudah 29. Ada yang menjawab? Kazilah deh. Oke. Em, Mari kita bahas ya. Tapi jawaban yang benar adalah jawabannya adalah C, teman-teman. Bukan D ya. Coba kita lihat. Oke. Teman-teman yang jawab D Pertambahan bisa 6 ya, pertambahan 6 ya di situ selisih 6 ya. eh iya, ada penambahan-penambahannya level level 2 Kak, di 2 level. Nanti kita Bahas detailkan. dong Nah, Kak, Kak, bahas Kak. oke, siap. Kak Jessica, Kak Dimas. Oh, benar, C ya. Oke, saya Nabila bingung polanya. Oke, kita bahas ya. Jadi gini teman-teman ya, seperti biasa kita tuliskan dulu nih. 20, 21, 16, 17, 9, 11, minus 2, 4, bla bla. Oke, ini kita hapus aja ya. Nah, oke, kita jawab ya. Pertama, seperti biasa ingat rumus SPG. Oke, cari selisihnya dulu. Namun, untuk mengefektifkan waktu aja, kita sampaikan bahwa selisih yang kita cari ini adalah ganjil genap ya. Bukan dalam satu kali deret langsung seperti ini. Jadi dia ganjil-ganjil, genap-genap. Jadi pertama kita akan yang ganjil dulu ya. 20 ke 16 adalah minus 5. 16 ke 9 adalah minus minus 7. Maaf. Nah, kita hapus dulu. Oke, minus 7. Kemudian 9 ke minus 2 ini adalah berapa teman-teman? Yes, minus 11.
kemudian ini ke sini. Nah, oke. Kemudian, kalau lihat baik-baik, ini minus 5, minus 4, maaf. Kok minus 5? Min 4, min 7, min 11. Nah, kemudian ini, min 4 ke min 3. Min 7 adalah di minus 3. Min 7 ke min 11 adalah minus 4. Nah, di sini berarti teman-teman, min 3, min 4 berarti adalah min 5 ya. Berarti plus dulu gini. Min 1, min 1. Nah, min 11 ke min 11 kurang 5. Min 11 kurang 5 berarti adalah minus 6, 16. Nah, artinya minus 2 dikurang 16 adalah minus 18. Ini yang pertama. Oke, minus 18 ya. Terus yang berikutnya adalah pola yang genapnya. Nah, 21 ke 17. Ini adalah minus 4. 17 ke 11 adalah minus 6. 11 ke 4 adalah minus ke 7. Nah, lihat. Min 4, min 6, min 7. Nanti kan kayak gini dia ya. Aneh ya. Nah, lihat lagi level 2-nya nih. Min 4 ke min 6 adalah minus 2. Min 6 ke min 1 adalah minus 1. Nah, lihat. Min 2, min 1. Berarti di sini adalah, ini dia adalah tambah-tambah 1, teman-teman. Tambah 1, tambah 1. Min 1 tambah 1 adalah 0. Min 2, min 1, 0. Jadi, min 7 tambah 0 adalah min 7. 4 dikurang 7 adalah minus 3. Maka jawaban yang benar adalah minus 18, minus 3. Jawabannya C ya, teman-teman. Ganjil genap, lapis 2. Oke, seperti itu teman-teman ya. Kata-kata. Nah, ini baru dari skolastik ya. Seperti inilah levelnya teman-teman. Lumayan menggigit. Tapi it's okay. Yang penting kan membiasakan diri dengan soal-soal seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman. Kalau tidak ada, Keren kak, keren kak. Kayak oke siap. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Oke. Level ini untuk soal ini nggak tahu ya. Levelnya rumit atau enggak, tapi coba dikerjakan aja. Kalau tidak hati-hati bisa tertipu sih. Oke, silakan dikerjakan teman-teman. Waktunya 2 menit. Hati-hati ya dalam pengerjaannya. Ini pendek aja soalnya. Minus 17, minus 14, minus 8, minus 4, 4, 10, titik-titik. Ini juga soal inspire dari level asli ya, BTW. Jadi kadang levelnya tuh ada yang susah banget, ada yang masih oke gitu, bisa dikerjakan. Kaganide, Kabilide, oke, sama tanda tanya ya, I don't know. Saran kakak adalah ini hati-hati, kelihatan mudah tapi hati-hati. Kazilah oh saya udah slide ke-7 aja, ini udah habis. Ayo yang lain teman-teman, pelan-pelan asal dikerjakan oke ya. Sampai waktunya sampai 37 deh, panjang. Plus 2 menit. Hmm.
Hmm. Kak Jessica D. Oke. Hmm. Ke Irfan E. Oke. Hmm. Hmm. Oke, teman-teman sudah waktunya sudah habis ya. Iya. Oke. Waktunya sudah habis. Nah, jawaban yang benar adalah ini teman-teman ya. Dua-dua. Oke, kita bahas kenapa jawabannya dua-dua. Nah, kita terus dulu ya. -17, -14, -8, -4, 4, 10. Oke, ini kita hapus aja. Ini hapus. Ini hapus. Oke. Nah, teman-teman, pengerjaannya seperti biasa dengan rumus SPG. Selisih, pola selisih, ganjil genap. Di sini kita dulu selisihnya ya. -17 ke -14 plus 3. -14 ke -8 plus 6. -8 ke -4 adalah plus 4. Kemudian -4 ke 4 adalah plus 8. 4 ke 10 adalah plus 6. Di sini ditanyakan berapa nih? Nah, ingat, ini kan selisih ya. Terus lihat pola selisihnya. P. 3 ke 6. Biasanya kita terus kayak gini mungkin ya. Kayak, oh baiklah, 3 ke 6 itu adalah plus 3. Ini adalah -2. 4 ke 8 itu mungkin plus 4. Ini -2. Oh, -2, -2. Nah, di sini orang-orang akan memilih, oh baiklah, karena di sini -3, -2 plus 4 -2, berarti di sini harusnya -5 dong. Iya nggak sih? Berarti plus 6 tambah 5 adalah plus 11. 10 ke 11 adalah 21. Lih, tapi nggak ada 21 jawabannya. Lah, kok bisa? Nah, karena bukan itu polanya teman-teman yang dimau sama membuat soal. Yang dimau sama membuat soal adalah set 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 ini ya. Jadi ini adalah kali 2, bukan plus 3. Kali 2 kurang 2. Kali 2 kurang 2. Atau maksud sini adalah kali 2. Plus 6 kali 2 plus 12. 10 tambah 12 adalah 22. Ini teman-teman jawaban yang dimau. Banyak orang-orang tuh beranggapan kayak, loh, kok 21 nggak ada? Wah, ini salah soal nih. Belum tentu. Bisa jadi yang dimau buat soal adalah bentuknya beda. Makanya tadi kakak bilang, soal ini mudah, tapi perlu kehati-hatian dalam melihat soal. Mungkin yang bilang jawaban adalah 14, kakak penasaran, boleh dibagi nggak polanya teman-teman yang teman-teman temukan? Kenapa bisa memilih 14? Coba tahu polanya masuk akal. Hmm. Ada yang mau bagikan teman-teman? Atau mungkin ya, ini jawabannya benar ya, berarti. Dua-dua. Oke, seperti itu teman-teman. Baik soal-soal susahnya, jujur itu yang kakak siapkan aja. Terbatas cuma sampai slide 7. Kalau teman-teman ada atau pernah menemukan soal dalam buku latihan atau referensi di internet ataupun referensi pribadi yang sampai sekarang bingung,
polanya seperti apa, bisa dibagikan sekarang ya teman-teman, entah ke grup ataupun PM ke kakak nanti akan sampaikan di sini. Boleh. Kita bahas sama-sama. Oke. Sampai situ ya untuk slide yang kakak siapkan. Coba ya teman-teman ya kalau ada. Kalau misal tidak ada, kita em, sepertinya menarik untuk menyelesaikan soal-soal level yang mudah, tapi itu mudah sih. Bisa diselesaikan harusnya dari masing-masing. Hmm, hmm, hmm. Baik, kayaknya kalau memang tidak ada, kita bisa akhir sampai sekarang saja. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Materi deret. Langkah-langkahnya adalah ingat SPG. Lihat selisih, lihat pola dari selisih, lihat ganjil genap. Diulangi gitu. Mungkin teman-teman bisa kita yang bisa on cam sebentar kita dokumentasi akhir sesi. Nanti kalau ada waktu luang lagi kita buat sesi live Zoom-nya ya. Ini udah selesai, Kak. Hmm, ya sudah. Kecuali teman-teman punya Oh, soal untuk dibahas. Silahkan. oh ini 30 menit doang. Iya, sebenarnya Kak pengennya sejam sih. Cuman untuk materinya ya sementara baru sampai situ aja karena teman-teman jawabnya sangat lumayan bagus. Ini Kak Hmm. mau tanya, Ya, eh, silakan. kan Gimana? terkadang tuh kita eh, mengalami kesulitan justru yang kayak di pola deret ya, khususnya kan pola deret sama di kecukupan data tuh yang agak tricky tuh. Nah, itu Hmm. gimana ya Kak maksudnya? Biar kita tuh Hmm. meminimalisir kesalahan gitu loh Kak. Terkadang kan Mm-mm. emang menurut kita pernyataan satu benar tapi kan kita mesti cek ya. Terkadang kan ini kita tuh mungkin kurang terbiasa, itu ada nggak ya Kak tipsnya gitu Kak biar kita tuh meminimalisir Hmm. kesalahan dalam pola deret dan kecukupan Kecukupan data data ya ya. semuanya sih kalau kayak gitu sih. Hmm. Mungkin kalau dari saran kakak adalah, ini mungkin saran general sih, cuman kalau untuk kecukupan data, hal yang perlu dilakukan adalah, apa ya, harus dipahami sih eh, masing-masing pernyataannya. Jadi pernyataan satu, pernyataan dua. Apakah pernyataan satu sudah cukup atau belum? Yang kemudian pernyataan keduanya apakah sudah cukup atau belum? Dan lihat apakah kalau dua-duanya bisa cukup atau belum. Kalau enggak, berarti jawabannya seperti itu. Ini emang kalau kecukupan data, jujur aja perlu banyak latihan ya. Perlu banyak latihan. Karena bentuknya itu lumayan unik dan banyak dari peserta LPDP yang baru melihat soal dalam bentukan seperti itu ya. Jadi pengalaman kakak adalah ketika teman-teman sudah sering mengerjakan opsi-opsi 1, 2, 3, 4, 5 itu A, B, C, D, E, itu udah nggak perlu lagi dibaca. Jadi tinggal teman-teman lihat pernyataan A, oke, ini kayaknya belum cukup. Sama B, oh, A dan B cukup. Langsung jawabannya C, gitu aja. Mungkin itu sih jawaban yang bisa saya sampaikan. Perlu dibiasakan aja untuk soal-soalnya. Hmm. Dan terkait soal-soal yang susah. Ya, itu terkait soal-soal yang susah ya. Semoga teman-teman sering bervariasi dengan soal yang susah. Ketika menghadapi soal dengan level yang sama itu tidak akan terlalu kaget. Padahal mungkin cuma dibandingkan variasinya aja ya. Sama halnya dengan deret. Deret pun sama ya teman-teman. Eh, dari pengalaman kakak, kakak temukan bahwa deret di apa ya? Gini, ini kayaknya perlu kakak presentasikan deh. Ini agak tricky ya, tapi sebenarnya cara LPDP itu untuk mengatakan bahwa levelnya itu susah itu agak simpel sebenarnya. Jadi gini, misalkan ya, kalau deret biasanya kan satu, kemudian di sini adalah 4, di sini 9, di sini 16, di sini 25, di sini 36, seterusnya kan. Ini kan namanya deret pangkat kan.
1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2. Nah, gimana cara LPDP membuat soal lebih susah? Jawabannya simpel. Pola ini dijadikan pola level 2. Jadi bukan pola paling atas, pola selisih. Jadinya kita seperti ini nih. Misalkan mulainya 2. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 4, 7. 7 tambah 9 adalah 16. 16 tambah 16 adalah 3, 2. Nanti pola ini yang ada nih. 2, 3, 7, 16, 3, 2. Nah, kalian selisihnya tuk 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 baru dapat pola ini. Dari pola ini kalian akan dapat pola ini. Gitu cara bermainnya tuh. Bahkan seperti ini pun juga sama nih. Kayak misal ada pola selisih kayak 1, let's say 1, 6, di sini adalah 3, di sini adalah 8, di sini adalah 5, di sini adalah 10. Ini pola ganjil genap kan? 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5, 6 ke 8 ke 10. Nah, ini akan dijadikan level 2. Jadi nanti di sini ada angka misalkan yang pertama minus 1. Minus 1 tambah 1, 0. 0 tambah 6 tiba-tiba. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 8, 17. 17 tambah 5 adalah 22. 22 tambah 10, 32. Jadi nanti polanya lagi gini. Min 1, 0, 6, 9, 17, 22, 32. Kan akan disuruh cari ini dulu, kemudian cari selisihnya berapa, baru dapatlah pola berikutnya. Gitu cara LPDP untuk membuat soal deret lebih susah. Agak simpel sebenarnya, gitu. Kak Alma, untuk urutannya tadi kakak nggak simpan ya, cuma nanti recordnya kita bagikan di grup seperti itu. Kamu hari kapan ada bimbel kak? Bimbelnya sebenarnya udah dimulai sih jujur. Iya, bahkan nanti besok ada kelas kedua dimulai pertama. Oke, kalau nggak salah hari ini terakhir ya tanggal 29 Maret. Jadi kalau mau daftar silakan daftar. Hmm. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin seperti itu aja. Kak Syidik bisa ini ya, semoga bisa menambah insight dari ini LPDP Scholastic. Amin, amin. Makasih. Oke, sama-sama. Baik, kalau misalnya tidak ada lagi yang mau dibahas, kita akhiri sampai di sini. Yang bisa on cam, kita on cam bentar ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sama-sama. Sama-sama. Ayo beli stiker, Bang. Oh, jangan Kak. Kak, nanti Kak, ini Kak, dikirim live-nya, Kak. Iya, nanti ya Kak bagi. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama. Sama-sama.